أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعد إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat maghrib muslimin dan muslimat dimanapun berada, di mana suara ini bisa ditangkap. Seyogianya malam ini guru kita Al-Mukarram Ustaz Munawir Ahmad tadi, namun berhalangan bagi beliau, maka menjelang maghrib tadi Mas Ayu beramanah ke saya, tolong digantikan. Lagi-lagi kita memanfaatkan waktu dari maghrib ke isya. Mudah-mudahan ini menjadi waktu yang bermutu, waktu yang berkualitas untuk kita. Coba kalau kita menghitung jamaah Allah, selesai sholat maghrib kita pulang ya keperluan misalnya belum makan, selesai makan, kalau nggak buka HP nonton TV, gitu kira-kira gambaran umum ya. Beda dengan kita yang benar-benar memanfaatkan waktu dari maghrib ke isya untuk i'tikaf, duduk di rumah Allah ini sambil mendengarkan kalam-kalam Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sudah kita mendapatkan nilai daripada i'tikaf itu sendiri, pengetahuan insyaallah bertambah. Dan inilah yang disebut dengan waktu yang bermanfaat insyaallah. Ada istilah bahasa Arab, al-waqtu kasayf, waktu bagaikan pedang. Maka siapa yang tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dia tertebas oleh waktu itu. Dan waktu tidak akan pernah kembali. Kalaupun ada kesempatan umur panjang, tapi tidak persis seperti yang kita alami saat ini. Karena bisa jadi besok jam segini nih, besok akan berubah lagi. Agenda kita akan berbeda. Nah, inilah jamaah Allah, pentingnya kita duduk i'tikaf, menunggu datangnya waktu isya. Luar biasa. Ini yang sudah bisa istiqomah ini luar biasa ini Pak Haji Mukhlis, Pak Zainal, kemudian siapa lagi itu yang biasa duduk dari maghrib ke isya, luar biasa. Yang saya tahu, bukan saya membanggakan beliau, tapi yang saya lihat setiap hari luar biasa. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika kita mendengar bahasan tentang waktu, maka kita tidak rugi dengan waktu itu. Namun begini, yang memberikan tausiah siapa? Jadi yang kadang memang ada kalanya pengetahuan itu masuk hanya sedikit.
Karena ini pengganti ya jamaah memakluminya. Nah, gitu kira-kira. Baik, saya akan melanjutkan pada kesempatan ini tentang mutiara hadis pilihan. Disebutkan pilihan karena yang termaktub dalam buku ini adalah hadis-hadis sahih. Ya. Nah, pada kali ini kita masuk pada bab ketiga, bab bersuci. Meskipun kita sudah sering kali mengkaji tentang fikih. Biasanya fikih itu diawali dengan bersuci. Maka kalaupun malam ini kita mendengar sebuah hadis yang pernah kita dengar, itu artinya menguatkan saja, menguatkan. Kita ini kan bukan ahli bahasa Arab. Kalau suruh nyebutin dalilnya mana susah. Kan? Kalau orang mau ibadah lalu kemudian dituntut dalilnya mana mengerjakan ini susah. Karena kita bukan ahli bahasa Arab, bukan ustadz. Maka dengan sering mendengar itu minimal itu akan menguatkan tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Nah, malam ini tentang bersuci. Hadis pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa tuhuru ma'u al-hillu maitatuh." Pendek hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi sahih sekali. Apa maknanya tadi? Air laut itu suci dan menyucikan. Juga halal bangkainya. Maksudnya kalau ada binatang, biasanya ikan di laut itu, walaupun sudah menjadi bangkai, kalau itu di laut maka halal. Begitu. Jadi air laut itu suci. Kenapa? Kalau dihitung pula, itu berapa pula laut? Sudah melebihi ukuran daripada syarat sucinya air. Sehingga dikatakan buat tuhuru ma'uhu al-hillu maitatu. Jadi air laut itu suci dan menyucikan. Begitu. Kalau kita lagi bertamasya, ya, kita lagi rekreasi ke laut, dan di laut itu nggak ada sumur, ya. Misalnya nggak ada keran juga, maka cukup kita wudunya di laut itu. Ya gitu kira-kira. Kan asin Pak, asin. Memang air laut ya asin. Tapi disebutkan dalam hadis, pokoknya air laut itu suci dan menyucikan. Artinya bisa dipakai untuk berwudu, bersuci. Begitu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahuru la yunajjisuhu syai'." Nih. Sesungguhnya air itu hakikatnya suci dan menyucikan. Tidak ada sesuatu pun yang membuat najis. Nah, mengkaji hadis itu begitu. Direnungkan, dicermati begitu, sehingga jangan sampai salah tafsir kita. Nah, kalau tidak paham juga begitu, maka bertanyalah kita kepada ahli bahasa, ya guru-guru lah, kira-kira begitu. Jadi sesungguhnya air itu hakikatnya suci. Air berarti setiap air, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis. Nah, artinya hanya dipotong semacam itu. Artinya memang ada
ada kalanya air itu menjadi najis. Kan sering kita ikuti kajian itu di kajian-kajian fikih bahwa air yang kurang dari 2 kullah ketika dia tercemar oleh kotoran cicak misalnya, itu juga menjadi tidak mensucikan, tidak menyucikan. Tapi pada dasarnya air itu suci gitu. Tapi ada syarat-syarat tertentu dalam kajian fikih itu bahwa air itu ketika tidak memenuhi syarat kullahnya itu 2 kullah kira-kira. Sering kita dengarkan penjelasan kullah itu. Mungkin ukurannya kalau kita punya bak mandi begitu, bisa jadi ukuran 1 meter kali 1,5 meter ya. Kira-kira sudah memenuhi standar kullah. Nanti kita lihat lagi. Dan sering ini kita dengar ya, tentang keterangan kullah. Namun demikian sekali lagi bahwa berdasarkan hadis ini maka pada dasarnya setiap air itu suci, menyucikan. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi." Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang membuat air menjadi najis kecuali sesuatu yang dapat mengubah bau, rasa atau warnanya. Ini pengecualian jemaah, pengecualian air laut tadi. Jadi kalau air yang hanya di bak mandi kita itu, lalu kemudian air itu dikatakan najis ketika baunya berubah bau, kemudian rasanya bahkan warnanya, itu yang membuat air itu tidak memenuhi standar syarat untuk bersuci. Di antaranya air itu menjadi bau, ya, bau. Kan bisa kita rasakan ketika menghirup air, bau. Kemudian mungkin rasanya sudah berbeda dan juga mungkin juga berubah warna. Nah, ini yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Namun ketika lagi-lagi pengecualian air laut itu asin, tapi sekali lagi air laut itu suci. Ya. Perbedaannya di situ. Nah, kemudian ini juga lagi-lagi menguatkan hadis berikutnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub." La yaghtasilu, janganlah seseorang dari di antara kalian mandi ya, fil ma'i da'im wa huwa junub, ya, di air yang diam. Artinya air yang tidak mengalir. Jadi walaupun sedikit, ketika air itu kita guyur berarti kan ngalir. Maka memenuhi syarat mandi junub. Maka dalam hal ini juga sering kita juga dengar bahwa ada kesunahan-kesunahan dalam mandi junub itu. Di antaranya adalah membersihkan kemaluan kita dulu, lalu kemudian berwudu. Berwudu terlebih dahulu, terus kemudian mendahulukan sebelah kanan. Itu penting ini.
terutama anak-anak muda kita ini. Pak Ustaz Toha sering cerita, jadi rusaknya rumah tangga itu dikarenakan anak-anak sekarang itu tidak memahami cara-cara beribadah, termasuk bagaimana bersuci. Ketika ditanya bagaimana doanya mandi junub, maka tidak bisa. Ya. Maka anak-anak kita ini keharusan kita untuk bisa mengajarkan kepada mereka. Ya. Jadi termasuk syarat-syarat sahnya mandi junub. Ini kan sering kita ngaji di sini bareng-bareng bicara tentang itu. Nah, sekali lagi, la tasidu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junub. Janganlah seseorang dari kalian mandi junub di air yang diam. Jadi bagaimana tuh ketika ada air diam tidak mengalir lalu kemudian kita masuk saja. Tapi kalau di kampung-kampung itu masih banyak. Ada banyak pesantren itu yang air mata airnya itu masih asli dari tanah gitu. Kemudian dibentuklah di dam begitu ya, buat bendungan kecil, bahkan dibagi yang paling dekat dengan mata air itu biasanya tidak boleh dipakai untuk mandi karena orang-orang di sekitar itu biasanya ambil untuk diminum. Kemudian di belahan yang lain, artinya di bawahnya biasanya air itu kan mengalir. Nah, itu boleh tuh dipakai untuk mandi. Maka dulu saya ingat di salah satu pesantren yang memang wudunya itu tidak ada keran, tidak ada keran. Jadi di mata air itu kemudian didam gitu. Dan ketika mereka salah satu dari mereka ingin mandi junub, itu tinggal aja masuk ke danau itu dia buatan itu. Bahkan begitu mau itu sudah niat tuh ya. Nawaitu husna raf'il hadasil akbari fadlillahi ta'ala ya. Mandi junub maksudnya. Itu cuman sekali nyelam gitu ke atas itu sudah cukup. Tapi dengan catatan tadi kemaluannya harus dicuci dulu yang bersih, lalu kemudian dia sambil berniat mandi junub dan dia menyelam saja naik itu sudah cukup. Tidak harus mengulang itu. Jadi ada kemudahan. Kalau di bahasa Jawa Timurnya selulup apa namanya? Ya nyelam. Jadi semuanya sudah basah langsung ya. Jadi situ. Jadi ada kemudahan ketika tapi itu airnya mengalir itu. Airnya mengalir. Ya. Ya rahmatullah. Jadi jelasnya bahwa ketika kita akan mandi junub, bolehlah ketika kita hanya punya bak keran juga mengalir kan. Keran dia langsung kita mengguyurnya di bawah keran itu pun juga termasuk air mengalir. Ya. Kalaupun ada di bak kita maka dengan gayung itu diguyur. Sampai membasahi seluruh tubuhnya dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, kira-kira begitu. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fi. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing pada air yang tidak mengalir lalu mandi di dalamnya. Thumma yaghtasilu fi. Masya Allah ya. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing atau buang air kecil pada air yang tidak mengalir. Ini kalau kita sudah tahu, ini pun juga merupakan pelajaran akhlak dari Rasulullah SAW. Betapa dalam hal memahami tentang air saja sudah banyak aturannya. Tapi sesungguhnya tidak sulit. Sebenarnya tidak sulit. Hanya ada larangan Rasulullah ini. Nah tentu termasuk juga jangan kencing sembarangan. Artinya di lubang, misalnya kita lagi kebelet terus ada lubang misalnya bekas apa kita kencing, itu pun juga dilarang. Kalau bahasanya Pak Zainuddin MZ almarhum, jangan-jangan di situ ada semut sedang rapat. Nah, itu dosa. Artinya akhlak termasuk tadi kita dilarang untuk buang air saja pada tempat atau air yang tidak mengalir. Nah, ini banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Termasuk berikut ini, tohuru ina'i ahadukum idh balagha fihi al-kalbu ayyaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab. Sucinya wadah seseorang dari kalian jika dijilat anjing adalah dengan dicuci sebanyak 7 kali, dan yang pertama dengan tangan. Nah, ini sucinya wadah, apapun itu bentuknya wadah ya, bisa wajan, bisa apa ya, yang jelas sesuatu yang bisa menampung air kita bilang itu, ataupun juga untuk masak. Jika dijilat anjing, dia bisa suci ya, dianggap suci dengan syarat dicuci sebanyak 7 kali, dan yang pertama kali sebelum membasuh dengan air itu harus disertai memakai tangan. Itu. Jadi cara-cara mensucikan wadah ataupun bejana apalah ya yang dijilat hewan yang namanya anjing itu, karena memang itu najis. Maka kita ini sebenarnya bukan takut sama anjing itu. Bisa saja kan kita mencelakai hewan yang satu itu, tetapi kadang kita kan berakhlak dengan yang punya. Maka mohon maaf yang masih miara dog ini, anjing ini, ya mohon pengertiannya ya, di lingkungan kita ini jangan diumbar sembarangan gitu. Jangan diumbar sembarangan, karena memang satu hewan ini atau hewan ini adalah menyebabkan jilatannya, ya, liurnya, ya, najis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Berikutnya jamaah rahmatullah, hadis diriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Pernah menuturkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila sholati fi dhalika thawb wa ana anzuru ila atharil ghusli fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan oleh Siti Aisyah mencuci sendiri bekas air mani yang mengenai pakaiannya, lalu keluar mengenakan pakaian itu untuk sholat, dan aku bisa melihat bekas cucian di pakaian itu. Sampai hal-hal semacam ini pun dijelaskan dalam sebuah hadis sahih jamaah rahmatullah. Artinya kalau air mani bukan madhi, air mani itu sesungguhnya ya hanya ketika dicipratin air atau diguyur ada air ketika di keran itu lalu kemudian dikucek dan dia hilang, itu pun nggak perlu sampai kemudian disabun di deterjen ya. Tapi karena zaman kita ini sudah ada itu, maka ya lebih baik. Tapi dengan cara itu pun kemudian dikucek dan bersih, tidak berbau lagi, maka bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan ibadah sholat ya. Bisa berdasarkan riwayat hadis yang dituturkan oleh Aisyah ini ya. Jadi yaghsilu maniyya thumma yakhruju ila sholati fi dzalika thawb. Jadi Rasulullah itu mencuci sendiri bekas air mani yang mengenai pakaiannya, lalu keluar mengenakan pakaian itu untuk sholat. Berarti dalam kondisi yang masih terlihat basah gitu. Kira-kira begitu ya. Sehingga dan Rasulullah kemudian mengenakan pakaian itu untuk melakukan sholat. Ya, karena ada kalanya gitu, ada kalanya. Entah itu mimpi, entah betulan, gitu. Ya kan itu. Kemudian menciprat ke salah satu pakaian kita, sampai dijelaskan semacam itu. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim disebutkan laqad kuntu afruquhu fi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fi. Ini juga dalam, kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nah ini masuk juga diriwayatkan oleh Imam Muslim berdasarkan penuturan dari Aisyah. Pernah juga menggosok bekas mani dari pakaian Nabi, lalu beliau sholat dengan mengenakan pakaian itu. Menggosok ya. Oke. Berikutnya jamaah rahmatullah. Nah, ini juga pernah ini kita dengar kajiannya. Dalam hadis ini dijelaskan yughsadu min baulil jariyah wa yurashu fi baulil ghulam. Ini kan bicara tentang air ya. Bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci. Ini kita ini kan sudah punya pengalaman masing-masing. Allah anugerahkan kepada kita keturunan mungkin berjenis kelamin perempuan. Mungkin juga di antara kita memiliki
keturunan laki-laki, ya kan? Jadi dijelaskan dalam hadis ini bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci. Sementara bekas air kencing laki-laki, artinya bayi laki-laki, ya, cukup diperciki air saja. Nah, ini cukup dipercikin aja. Nah, dipercikin saya sudah suci lagi. Tapi kalau perempuan, Pak, perempuan harus dicuci. Gitu. Nah, insya Allah kalau kita ini kan sekarang ini memang udah luar biasa ya. Daripada pusing-pusing harus mercikin harus ini, nah masukin mesin cuci, digiling selesai, gitu. Jadi tambah suci lagi. Jadi nggak usah Tapi pada saat-saat tertentu ketika lagi-lagi kita dalam perjalanan jauh, nginap, kan belum tentu ada mesin cuci di sana. Nah, ini harus kita ketahui hal-hal semacam ini. Bahkan ya kan sampai nanti dalam kondisi bepergian, anak lagi ngumpul, ayah sama ibunya jadi berantem gara-gara anaknya kencing. Nah, jangan sampai itu. Kalau memahami ini maka cukup kita menjelaskan kepada orang yang belum tahu bahwa kalau kencingnya anak bayi laki-laki cukup dipercikin, ya, percikin dengan air. Tapi kalau kencing bayi perempuan ya dicuci. Ya, di mana-mana kita kalaupun menginap begitu atau rekreasi itu biasanya tersedia di sana. Di tempat-tempat rekreasi itu kan sudah banyak toilet-toilet umum, ya kan? Itu bisa kita manfaatkan. Nah, kira-kira begitu sehingga Alhamdulillah dengan seringnya kita mendengar ya hadis-hadis semacam ini, kita itu tidak ragu di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Karena memang kita dituntut yang namanya 5 waktu itu harus syaratnya adalah suci dari najis. Itu penting itu, suci dari najis. Karena dalam 5 waktu itu kita harus melakukan ibadah yang berupa sholat. Nah, dalam sholat itu harus disertai dengan syarat-syarat supaya ibadah sholat kita diterima oleh Allah. Di antaranya aturannya begitu. Sehingga jangan sampai ada keraguan, suci enggak ya? Suci enggak ya baju saya? Begitu. Jadi sekali lagi saya kuatkan lagi bahwa bicara tentang kencing bayi jika perempuan dicuci, ya, diguyurlah begitu, dikucek-kucek gitu sampai hilang baunya kira-kira. Nah, kalau bayi laki-laki cukup dipercikin saja. Artinya begini, wong dipercikin saja sudah memenuhi syarat sah, apalagi dicuci, kan begitu. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah lagi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, andai tidak memberatkan umatku, pasti akan kuperintahkan mereka untuk bersifat setiap kali berwudu. Ini juga pernah yang disuguhkan di kajian di masjid ini. Jadi siwak itu memang sunnah. Nah, di zaman modern ini siwak itu sudah tergantikan oleh sikat gigi, kemudian mungkin pasta gigi. Nah, itu sudah mewakili. Tapi walaupun demikian, bagi kita yang memang mau istiqomah bersiwak, itu akan lebih baik. Itu sunnah Rasulullah SAW.
Sehingga Rasulullah menyatakan laula an asukko ada ummati, sampai mengatakan begitu, andai tidak memberatkan umatku la amartuhum bisiwak, pasti akan aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak. Siwak itu kan memang wangi ya, wangi Pak. Nah, cuman memang jangan terkesan jorok, karena saking kepinginnya memelihara sunnah ya. Kalau siwakan itu sampai netes-netes, na'udzubillah, jangan sampai siwak itu ya. Tetap dijaga kebersihannya, walaupun kita ingin memelihara sunnah yang namanya siwak itu. Tapi di antara kita ini rupanya saya jarang atau bahkan tidak melihat jamaah kita ngantongin siwak, itu jarang. Nah, teman-teman jamaah tabligh itu masih banyak tuh yang mengistiqomahkan siwak gitu. Dan itu bagus ya, bagus. Jadi Rasulullah sampai mengatakan seperti itu, kalau tidak memberatkan umatku maka umatku itu aku perintahkan untuk bersiwak. Nah, kalau sudah bicara penting semacam ini, maka insya Allah itu nilai manfaatnya luar biasa secara medis mungkin ya. Secara medis mungkin ya. Nah, berikutnya Abdullah bin Zaid bin Hashim berkata mengenai sifat wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kepalanya dengan kedua tangan dari arah muka ke belakang, lalu sebaliknya. Ini perlu dipraktekin ini Pak. Jadi Rasulullah membasuh kepalanya dengan kedua tangan dari arah muka, kira-kira begitu, ya, ke belakang, gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, berarti balik. Bahkan kalau kita yang punya jenggot harus tuh begitu. Putar tangan kita sampai merata. Ya. Jadi dari sekali lagi cara Rasulullah berwudu itu ketika membasuh kepala ya, membasuh kepala, maaf. Wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, cara membasuh kepala ya, dengan kedua tangan dari arah muka ke belakang. Nih, membasuh kepala ke belakang, terus kemudian ke depan lagi. Nah, gitu. Bahkan diajarkan juga begini. Urutannya kan ketika kita setelah membasuh kepala kan telinga, ya kan? Muka, tangan, kemudian kepala, dari depan ke belakang, lalu diputar ke telinga, nah gitu. Jadi cukup itu. Jadi kalau kita melihat saudara kita, misalnya harus ini 3 kali, ya itu memang boleh juga. Tapi cukup dengan itu tadi yang diajarkan Rasulullah ketika membasuh kepala ke belakang, lalu masuk ke telinga, ke depan, cukup sebenarnya gitu. Dua tangan tadi ya, dengan 2 tangan.
kita ini kan sudah dipermudah dengan di mana-mana tempat wudu, di pom bensin, di musola-musola, di masjid-masjid yang kita temui, tempat wudu itu kan sudah keran semua. Sudah keran semua. Kecuali kalau kita main atau sedang berkunjung ke daerah begitu, masih ada yang pakai kolam itu ya. Pakai kolam. Nah, di situ bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita di dalam beribadah mulai dari wudu. Nah, yada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi yada'a minhu. Rasulullah memulainya dari bagian depan kepala, kedua tangannya diusapkan sampai ke tengkuk, lalu dikembalikan lagi sampai ke bagian semula. Nah, baik, subhanallah. Satu lagi ini saya bacakan karena waktu sudah masuk. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min manam falyastanfir thalatha fa inna asyaitana yabitu ala khayshunihi." Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka hendaklah ia segera memasukkan air lewat hidung 3 kali dan mengeluarkannya lagi. Sebab itu sebab setan ya, itu tidur di dalam rongga hidung. Ada sini surah jamaah ya, jarang kita dengar ini. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka hendaklah ia segera memasukkan air lewat hidung 3 kali dan mengeluarkannya lagi. Sebab setan itu tidur di dalam rongga hidung. Nah, hadis sahih ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini kesunahan yang jarang kita lakukan. Ya. Bangun dari tidur, disunahkan kita untuk memasukkan air di hidung kita. Rupanya setan itu tidur di rongga hidung kita. Nah ini jarang kita dengar ini. Ya Pak Jainal, jarang kita dengar. Tapi ini hadis sahih ini, hadis sahih. Mudah-mudahan ini jadi bekal, meskipun dari sekian hadis yang kita baca malam ini sudah mengulang-ulang, tapi ini saya rasa agak baru terdengar. Disunahkan kita ketika bangun tidur memasukkan air ke dalam hidung 3 kali lalu mengeluarkannya 3 kali. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan waktu kita termasuk waktu yang banyak manfaat buat kita, sehingga duduknya kita ini dinilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita akhiri sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik.